Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dengan NIM 2303200064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar ekonomi syariah. Materi ini sangat penting untuk dipahami karena ekonomi syariah bukan hanya sekedar sistem ekonomi biasa, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang mengatur bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan ekonomi tidak pernah lepas dari aktivitas manusia, mulai dari membeli makanan, menjual barang, bekerja, menabung, hingga melakukan investasi. Semuanya termasuk dalam kegiatan ekonomi. Namun, dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, melainkan juga harus memperhatikan nilai moral, keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Saat ini, perkembangan ekonomi syariah semakin pesat, baik di Indonesia maupun di berbagai negara di dunia. Hal ini tidak dapat dilihat dari semakin banyaknya bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, hingga bisnis berbasis halal yang berkembang di tengah masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah menjadi alternatif sistem ekonomi yang dianggap mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Nah, pada presentasi ini saya akan membahas 4 poin utama, yaitu yang pertama definisi ekonomi syariah, yang kedua dasar hukum ekonomi syariah, yang ketiga tujuan ekonomi syariah, yang keempat ruang lingkup ekonomi syariah. Saya berharap penjelasan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja yang poin pertama, yaitu definisi ekonomi syariah. Baik, sebelum masuk lebih dalam mengenai ekonomi syariah, penting bagi kita memahami lebih dahulu mengapa ekonomi menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa hampir semua aktivitas berkaitan dengan ekonomi. Ketika seseorang bekerja untuk memperoleh penghasilan, ketika petani menanam padi, ketika pedagang menjual barang di pasar, bahkan ketika mahasiswa membeli alat tulis, semua itu termasuk kegiatan ekonomi. Namun, Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar aktivitas duniawi semata. Ekonomi juga merupakan bagian dari ibadah apabila dilakukan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam Islam terdapat konsep ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah hadir sebagai sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan keberkahan. Sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi lain karena dasar utamanya adalah ajaran Islam. Jika ekonomi konvensional sering menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, maka ekonomi syariah menempatkan keseimbangan antara keuntungan, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berbicara tentang uang atau perdagangan, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan manusia dengan sesama manusia. Dalam ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk mencari rezeki yang halal, menghindari penipuan, menjauhi riba, serta membantu orang lain melalui zakat dan sedekah. Oleh karena itu,
ekonomi syariah bukan hanya sekedar teori, melainkan pedoman hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa sekarang, perkembangan ekonomi syariah semakin pesat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah, bisnis halal, koperasi syariah, dan produk-produk berbasis syariah. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya sistem ekonomi yang lebih adil dan bermoral. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya sistem ekonomi yang lebih adil dan bermoral. Selain itu, ekonomi syariah juga dianggap mampu menjadi solusi terhadap berbagai masalah modern seperti kesenjangan sosial, praktik riba, monopoli, dan eksploitasi. Nah, baik, setelah memahami gambaran umum mengenai ekonomi syariah, selanjutnya kita masuk pada pengertian ekonomi syariah secara lebih rinci. Secara bahasa, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos yang berarti aturan. Jadi, ekonomi dapat diartikan sebagai aturan dalam mengelola rumah tangga atau kebutuhan hidup. Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa Arab yaitu syara'a, yang berarti jalan atau aturan yang harus diikuti. Dalam Islam, syariah merupakan seluruh aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan aturan dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Menurut para ahli, ekonomi syariah memiliki beberapa definisi. Menurut M. Amanan, ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat, masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, menurut Umar Kapra, ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai ajaran Islam tanpa membatasi keterbatasan individu secara berlebihan. Sementara itu, menurut Monzerkab, ekonomi syariah adalah studi mengenai perilaku ekonomi manusia berdasarkan perspektif Islam. Nah, dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ekonomi syariah bukan hanya membahas tentang mencari keuntungan, tetapi menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, moral, dan keberkahan. Jika diperhatikan lebih jauh, ekonomi syariah sebenarnya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Artinya, manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan baik dan tidak merusaknya. Karena itu, dalam ekonomi syariah, manusia tidak boleh serakah atau mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, seorang pedagang tidak boleh mengurangi timbangan demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Meskipun keuntungan bertambah, tetapi tindakan tersebut termasuk perbuatan zalim dan dilarang dalam Islam. Begitu juga seorang pengusaha tidak boleh menahan barang kebutuhan pokok dengan tujuan menaikkan harga di pasaran. Tindakan seperti itu disebut penimbunan dan dapat merugikan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, keuntungan harus diperoleh melalui usaha yang jujur dan halal.
Konsep halal dalam ekonomi syariah sangat penting. Halal berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat. Tidak hanya produknya yang harus halal, tetapi cara memperoleh keuntungan juga harus halal. Sebagai contoh, menjual makanan halal tetapi diperoleh dari hasil penipuan tetap tidak diperbolehkan. Karena itu, ekonomi syariah sangat menekankan keseimbangan antara hasil dan proses. Selain halal, terdapat juga konsep thayyib. Thayyib berarti baik, bersih, dan bermanfaat. Artinya, barang atau jasa yang diproduksi harus memberikan manfaat bagi manusia dan tidak membahayakan. Misalnya makanan yang halal tetapi mengandung zat berbahaya tetap tidak baik untuk dikonsumsi. Karena itu, ekonomi syariah selalu memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Ekonomi syariah memiliki perbedaan dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, tujuan utama biasanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan dalam ekonomi syariah, keuntungan memang penting, tapi harus diperoleh dengan cara yang halal, tidak merugikan pihak lain. Sebagai contoh, dalam ekonomi syariah, dilarang adanya riba. Riba adalah tambahan yang diambil secara tidak adil dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam melarang riba karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan penindasan. Selain itu, ekonomi syariah juga melarang adanya ghrar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau keberadaannya, dan sebagainya. Islam mengajarkan bahwa transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur. Ekonomi syariah juga melarang maisyiat atau perjudian karena dianggap mengandung unsur spekulasi dan merugikan salah satu pihak. Dalam ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar pelaksanaannya. Pertama yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid berarti meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Artinya segala aktivitas ekonomi harus dilakukan sesuai perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seorang pedagang muslim misalnya tidak boleh menipu timbangan karena ia sadar bahwa Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya. Prinsip tauhid juga mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, manusia tidak boleh sombong dengan kekayaan yang dimiliki. Sebaliknya, harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Selanjutnya itu yang B, prinsip keadilan. Ekonomi syariah sangat menekankan keadilan. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan tidak mengambil hak orang lain. Dalam transaksi jual beli misalnya, penjual dan pemberi harus sama-sama rela dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan juga berarti memberikan upah yang layak kepada pekerja. Islam melarang majikan menunda pembayaran gaji pekerja. Karena itu, hubungan antara pemilik usaha dan pekerja harus dibangun atas dasar saling menghormati. C. Prinsip kebebasan dan yang bertanggung jawab. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan usaha dan bisnis. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah. Misalnya seseorang bebas berdagang, tetapi tidak boleh menjual barang haram seperti minuman keras atau narkoba. Kebebasan dalam Islam bukan berarti bebas tanpa batas. Setiap tindakan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya,
poin yang D. Prinsip amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam kegiatan ekonomi, setiap pihak harus menjaga kepercayaan. Contohnya, seorang pegawai harus bekerja dengan jujur dan tidak melakukan korupsi. Pedagang juga harus menjelaskan kondisi barang secara jujur kepada pembeli. Jika barang memiliki cacat, maka penjual wajib memberitahukannya. Poinnya E, prinsip tolong-menolong. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa manusia harus saling membantu. Hal ini terlihat dalam konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Orang yang memiliki kelebihan harta dianjurkan membantu orang yang membutuhkan. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, ekonomi syariah diharapkan mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Selain itu, ekonomi syariah juga menempatkan moral dan etika sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Dalam Islam, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tetapi juga dari keberkahan dan manfaatnya bagi orang lain. Karena itu, seseorang yang kaya tetapi memperoleh hartanya dengan cara haram tidak dianggap berhasil menurut pandangan Islam. Sebaliknya, seseorang yang memperoleh penghasilan halal meskipun sedikit tetapi penuh keberkahan akan lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekonomi syariah juga mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya, manusia diperbolehkan mencari kekayaan tetapi tetap harus ingat kepada Allah dan tidak melakukan ibadah. Sebagai firman Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan agar manusia mencari kebahagiaan akhirat tanpa melupakan bagian dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak melarang manusia menjadi kaya asalkan kekayaan tersebut diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar. Dalam praktik modern, ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan koperasi syariah. Bank syariah misalnya menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Hal ini dilakukan agar transaksi lebih adil dan tidak memberatkan salah satu pihak. Selain itu, ekonomi syariah juga berkembang dalam industri halal seperti pangan halal, wisata halal, kosmetik halal, dan fashion muslim. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan memahami definisi ekonomi syariah, kita dapat mengetahui bahwa sistem ini tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual, moral, dan kesejahteraan bersama. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu definisi ekonomi syariah. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu dasar hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang kuat karena bersumber langsung dari ajaran Islam. Dasar hukum tersebut menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan syariat. Secara umum, dasar hukum syariah terdiri dari yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma, dan yang keempat itu qiyas, yang kelima itu fatwa ulama. Dan kita jelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam.
Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang membahas tentang kegiatan ekonomi seperti jual beli, utang piutang, zakat, warisan, dan larangan riba. Salah satu syarat yang terkenal dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memperoleh kegiatan perdagangan selama dilakukan dengan cara yang benar. Selain itu, terdapat juga ayat tentang kewajiban menunaikan zakat. Zakat berfungsi untuk membantu masyarakat miskin dan menciptakan pemerataan ekonomi. Al-Quran juga mengajarkan pentingnya kejujuran dalam berdagang. Pedagang yang jujur akan mendapatkan keberkahan dan kepercayaan dari masyarakat. Sebaliknya, orang yang curang akan mendapatkan dosa dan merusak hubungan sosial. Dan yang kedua itu hadis. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi penjelas dari Al-Quran. Banyak hadis yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Baik, dasar hukum kedua adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi. Rasulullah SAW merupakan seorang pedagang yang sangat jujur sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Karena kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Dalam praktik perdagangan, Rasulullah mengajarkan pentingnya amanah, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, dan tidak mengambil keuntungan secara zalim. Banyak hadis yang menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Misalnya, hadis yang menyatakan bahwa pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi dan orang-orang saleh di akhirat. Hadis ini menunjukkan bahwa perdagangan yang dilakukan dengan jujur memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi. Selain itu, Rasulullah juga melarang praktik penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan dilakukan dengan cara menyimpan barang dalam jumlah besar untuk membuat harga naik sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan. Praktik seperti ini dilarang karena merugikan banyak orang. Hadis lain juga melarang gerahar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya menjual barang yang belum jelas kualitas atau jumlahnya. Islam menghendaki adanya keterbukaan agar tidak terjadi penipuan. Dalam kegiatan ekonomi modern, prinsip-prinsip hadis ini masih sangat relevan. Misalnya dalam bisnis online, penjual harus memberikan informasi produk secara jelas, jujur mengenai kualitas barang, dan tidak memanipulasi konsumen. Poin yang ketiga atau C yaitu ijma. Dalam hukum berikutnya adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam perkembangan zaman, banyak persoalan ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, para ulama melakukan musyawarah untuk menentukan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya adalah perkembangan perbankan syariah. Pada masa Rasulullah belum ada bank seperti sekarang, namun para ulama sepakat bahwa sistem perbankan boleh dilakukan selama tidak mengandung riba, gerahar, dan unsur haram lainnya. Ijma sangat penting karena ekonomi terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Dengan adanya ijma, hukum ekonomi Islam tetap dapat diterapkan secara fleksibel tanpa meninggalkan prinsip syariah. Yang keempat, poin B itu qiyas. Dalam hukum lainnya adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum suatu perkara dengan baru dengan cara membandingkan pada perkara yang sudah ada hukumnya. Qiyas dilakukan ketika muncul masalah ekonomi baru yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Para ulama mencari kesamaan sebab atau
ilat antara masalah baru dan hukum yang sudah ada. Contohnya adalah hukum mengenai narkoba. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung mengenai narkoba, tetapi narkoba dikiaskan dengan khamar atau minuman keras karena sama-sama memabukkan dan merusak manusia. Oleh karena itu, hukumnya haram. Dalam bidang ekonomi, kias juga digunakan untuk menentukan hukum transaksi modern seperti kartu kredit, investasi digital, dan berbagai bentuk bisnis online. Selain kias, terdapat juga ijtihad, yaitu usaha para ulama untuk menetapkan hukum berdasarkan kemampuan ilmu yang mereka miliki. Ijtihad dilakukan ketika muncul persoalan baru yang belum ada penjelasan secara langsung dalam sumber hukum sebelumnya. Dalam ekonomi modern, ijtihad menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi dan bisnis berlangsung sangat cepat. Misalnya saat muncul cryptocurrency, e-commerce, vintage, dan transaksi digital lainnya, para ulama melakukan kajian mendalam untuk menentukan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Ijtihad menunjukkan bahwa ekonomi syariah bukan sistem yang kaku, sebaliknya ekonomi syariah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman selama tetap menjaga nilai-nilai Islam. Dan yang kelima itu ada Fatwa Dewan Syariah. Dalam praktik di Indonesia, ekonomi syariah juga didukung oleh fatwa dari lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Fatwa DSN MUI menjadi pedoman bagi bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan lainnya yang menjalankan operasional sesuai prinsip Islam. Contohnya adalah fatwa mengenai akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan syariah lainnya. Dengan adanya fatwa tersebut, masyarakat menjadi lebih yakin bahwa transaksi yang dilakukan telah sesuai syariat Islam. Berikutnya prinsip-prinsip hukum dalam ekonomi syariah. Dari seluruh dasar hukum tersebut, lahirlah beberapa prinsip utama dalam ekonomi syariah. Antara lain yang pertama itu larangan riba. Riba dianggap merugikan dan menyebabkan ketidakadilan dalam ekonomi. Yang kedua, larangan gerhar. Transaksi harus jelas, tidak mengandung ketidakpastian berlebihan. Yang ketiga, larangan maisir atau perjudian. Islam melarang memperoleh keuntungan dengan cara spekulasi atau untung-untungan. Yang keempat, keadilan. Setiap pihak harus mendapatkan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kelima, kejujuran dan amanah. Pelaku ekonomi harus jujur dalam transaksi. Yang keenam, keseimbangan sosial. Kekayaan harus didistribusikan secara adil melalui zakat, sedekah, dan wakaf. Yang ketujuh, halal dan thayyib. Produk maupun cara memperoleh harta harus halal dan baik. Berikutnya, penerapan dasar hukum ekonomi syariah dalam kehidupan. Dasar hukum ekonomi syariah tidak hanya mempelajari secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pedagang tidak boleh menipu timbangan. Penjual online harus jujur mengenai kualitas barang. Pinjam meminjam tidak boleh mengandung bunga yang memberatkan. Pengusaha wajib memperhatikan hak kerja. Konsumen dianjurkan membeli barang yang halal. Dalam lembaga keuangan syariah, penerapan hukum Islam terlihat pada penggunaan sistem bagi hasil, bukan bunga. Keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak bank dan nasabah. Selain itu, ekonomi syariah juga berkembang dalam bidang pariwisata halal.
industri makanan halal, fashion muslim, hingga investasi syariah. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar hukum ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, ijtihad, dan fatwa ulama. Semua sumber hukum tersebut bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil, halal, manusiawi, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi syariah tidak hanya mengajarkan cara mencari keuntungan, tetapi mengajarkan tanggung jawab moral dan sosial dalam menggunakan harta. Dengan memahami dasar hukumnya, kita dapat mengetahui bahwa ekonomi syariah bukan hanya sistem keuangan, tetapi juga bagian dari ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang ketiga. Saya akan menjelaskan mengenai tujuan ekonomi syariah. Pembahasan ini sangat penting karena tujuan ekonomi syariah itu menjadi pembeda utama antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dalam sistem ekonomi konvensional, tujuan utama biasanya berfokus pada keuntungan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kekayaan. Sedangkan dalam ekonomi syariah, tujuan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberkahan hidup. Artinya, ekonomi syariah tidak hanya memikirkan dunia, tetapi juga akhirat. Setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan tetap sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, ekonomi syariah adalah menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh atau disebut falah. Falah berarti keberhasilan dunia di dunia dan akhirat. A. Mencari kesejahteraan dunia dan akhirat. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencari kesejahteraan hidup bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga ketenangan batin dan keberkahan. Dalam Islam, seseorang tidak dilarang menjadi kaya. Islam justru mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdagang, bertani, dan berusaha mencari rezeki yang halal. Namun kekayaan tersebut harus diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia harus mengelolanya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, seorang pengusaha yang sukses tidak hanya memikirkan keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan kerja, kualitas produk, dan dampaknya bagi masyarakat. Jika seseorang memiliki banyak harta tetapi diperoleh dengan cara haram, maka dalam Islam hal tersebut tidak dianggap sebagai keberhasilan yang sesungguhnya. Karena itulah ekonomi syariah melalui penekanan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan persiapan akhirat. Yang B. Mewujudkan keadilan ekonomi. Tujuan berikutnya menciptakan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Islam sangat menolak adanya penindasan ekonomi, eksploitasi, dan ketimpangan sosial yang berlebihan. Dalam ekonomi syariah, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam mencari nafkah. Keadilan ini terdapat dalam berbagai aturan Islam, misalnya larangan riba, larangan penipuan, larangan monopoli, larangan menimbun barang, dan kewajiban membayar upah secara layak. Islam tidak menghendaki kekayaan hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja, sementara masyarakat lain hidup dalam kemiskinan. Karena itu, ekonomi syariah mengatur distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai contoh, jika ada perusahaan besar memperoleh keuntungan tinggi, maka perusahaan tersebut juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar.
Dengan adanya keadilan ekonomi, hubungan antara kaya dan miskin menjadi lebih harmonis dan kesenjangan sosial dapat dikurangi. Poin C, menghindari kerusakan dan kemudaratan. Tujuan ekonomi syariah dalam mencegah kerusakan dalam manusia. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak boleh merusak moral, kesehatan, lingkungan, maupun kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, Islam melarang bisnis yang berkaitan dengan minuman keras, judi, riba, penipuan, korupsi, barang haram, dan eksploitasi manusia. Ekonomi syariah menghendaki aktivitas ekonomi yang sehat dan bermanfaat. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tidak boleh mencari keuntungan dengan cara mencemari lingkungan atau merugikan masyarakat sekitar. Begitu juga dengan perdagangan. Penjual tidak boleh memalsukan barang atau memberikan informasi palsu kepada pembeli. Tujuan ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah sangat memperhatikan etika dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya poin yang D, menjaga harta dan cara yang halal. Dengan cara yang halal. Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui usaha yang halal dan digunakan untuk hal yang halal pula. Oleh karena itu, ekonomi syariah bertujuan menjaga manusia agar tidak memperoleh harta melalui jalan yang dilarang seperti riba, pencurian, korupsi, suap, perjudian, dan penipuan. Dalam Islam, keberkahan harta jauh lebih penting dibanding dengan jumlah harta itu sendiri. Banyak orang memiliki kekayaan besar, tetapi hidupnya tidak tenang karena hartanya diperoleh dengan cara yang tidak benar. Sebaliknya, seseorang yang memiliki penghasilan sederhana tetapi halal akan merasa lebih tentram dan berkah. Karena itu, ekonomi syariah mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam mencari penghasilan. Selanjutnya poin E, meningkatkan persaudaraan dan solidaritas sosial. Tujuan ekonomi syariah juga berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus saling membantu dan peduli terhadap sesama. Dalam ekonomi syariah terdapat konsep zakat, sedekah, wakaf, hibah, dan terakhir qardul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Semua konsep tersebut bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat solidaritas sosial. Sebagai contoh, zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka sehingga angka kemiskinan dapat berkurang. Selain itu, wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, masjid, dan fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya bersifat individual tetapi juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Selanjutnya poin F, menciptakan stabilitas ekonomi. Ekonomi syariah juga bertujuan menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu penyebab krisis ekonomi dalam sistem konvensional adalah praktik spekulasi berlebihan dan transaksi berbasis bunga. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi harus didasarkan pada sektor real atau kegiatan nyata seperti perdagangan, pertanian, industri, dan jasa. Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah dianggap lebih adil karena keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Dengan demikian, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Ekonomi syariah juga mendorong masyarakat untuk membangun harta secara produktif, bukan hanya menumpuk kekayaan
tanpa bermanfaat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Selanjutnya poin G, memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan lainnya adalah memenuhi kebutuhan manusia secara layak. Islam memahami bahwa manusia memiliki kebutuhan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ekonomi syariah hadir untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang baik dan halal. Namun, Islam juga mengajarkan agar manusia tidak berlebihan dalam konsumsi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Karena itu, ekonomi syariah mengajarkan pola konsumsi yang seimbang antara kebutuhan dan kemampuan. Misalnya membeli barang sesuai kebutuhan, tidak boros dan tidak hidup bermewah-mewahan secara berlebihan. Selanjutnya poin yang H, menjaga 5 tujuan utama syariat Islam. Dalam Islam terdapat konsep maqasid syariah, yaitu tujuan utama syariat Islam. Ekonomi syariah bertujuan menjaga 5 hal penting. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga harta. Contohnya, larangan minuman keras bertujuan menjaga akal. Larangan riba bertujuan menjaga harta. Contohnya, larangan minuman keras bertujuan menjaga akal. Larangan riba bertujuan menjaga harta. Larangan penipuan bertujuan menjaga keadilan. Kewajiban zakat bertujuan membantu kehidupan masyarakat. Dengan menjaga 5 aspek tersebut, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan teratur. Poin pertama, mendorong produktivitas dan kerja keras. Ekonomi syariah juga bertujuan membangun masyarakat yang rajin bekerja dan produktif. Islam sangat menghargai orang yang bekerja keras mencari nafkah halal. Rasulullah SAW bahkan menyebut tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah lebih baik memberi daripada meminta. Karena itu Islam mendorong umatnya untuk berdagang, bertani, beternak, membuka usaha, atau mengembangkan keterampilan. Dalam ekonomi syariah, bekerja bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga bagian dari ibadah. Seorang yang bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya poin J, membangun kehidupan yang beretika. Ekonomi syariah memiliki tujuan membangun kehidupan ekonomi yang penuh etika dan moral. Saat ini banyak masalah ekonomi terjadi karena hilangnya kejujuran dan rasa tanggung jawab. Contohnya korupsi, memanipulasi data, penipuan bisnis, pengurangan timbangan, dan produk palsu. Ekonomi syariah hadir untuk memperbaiki perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pelaku ekonomi harus memiliki sifat jujur, amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Jika nilai-nilai ini diterapkan, maka kegiatan ekonomi akan menjadi lebih sehat dan terpercaya. Selanjutnya, penerapan tujuan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan ekonomi syariah sebenarnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli produk halal, berdagang secara jujur, tidak menipu konsumen, membayar utang tepat waktu, bersedekah kepada orang yang membutuhkan, menghindari gaya hidup boros, menggunakan uang untuk hal yang bermanfaat.
Dalam dunia modern, tujuan ekonomi syariah juga diterapkan melalui bank syariah, asuransi syariah, investasi syariah, pasar modal syariah, pariwisata halal, industri makanan halal. Semua itu bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga berkah dan adil. Nah, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan ekonomi syariah bukan hanya sekedar mencari keuntungan materi, tetapi menciptakan kesejahteraan hidup yang menyeluruh. Ekonomi syariah bertujuan mewujudkan keadilan, menjaga moral, mengurangi kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, serta membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Dengan adanya tujuan tersebut, ekonomi syariah menjadi sistem yang tidak berorientasi pada uang, tetapi juga pada nilai kemanusiaan, etika, dan keberkahan hidup. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah merupakan seluruh bidang kegiatan ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada bank syariah saja, tetapi mencakup berbagai aktivitas kehidupan manusia, mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, jasa keuangan, hingga kegiatan sosial. Banyak masyarakat yang masih menganggap ekonomi syariah hanya berkaitan dengan larangan riba atau bank syariah. Padahal sebenarnya ruang lingkup ekonomi syariah sangat luas dan mencakup hampir seluruh aktivitas ekonomi manusia. Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia mencari harta, menggunakan harta, mendistribusikan harta, dan mempertanggungjawabkan harta tersebut sesuai ajaran Islam. Karena itu, ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Nah, ruang lingkup dalam bidang produksi. Nah, jadi ruang lingkup yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi syariah, kegiatan produksi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai halal, kualitas produk, manfaat bagi masyarakat, dan keberkahan usaha. Islam mengajarkan bahwa proses produksi harus dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan orang lain. Contohnya, tidak menggunakan barang haram, tidak mencemari lingkungan, tidak mengeksploitasi pekerja, tidak melakukan kecurangan dalam kualitas produk. Produsen dalam ekonomi syariah juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Misalnya seorang pengusaha makanan wajib memastikan produknya halal dan aman dikonsumsi. Begitu juga perusahaan pertanian harus menjaga kualitas hasil produksi tanpa merusak lingkungan secara berlebihan. Dalam Islam, bekerja dan memproduksi barang dianggap sebagai bentuk ibadah apabila dilakukan dengan secara jujur dan bertanggung jawab. Ekonomi syariah juga mendorong manusia agar produktif dan kreatif dalam mengembangkan usaha. Karena itu, Islam sangat menghargai orang yang bekerja keras dan memastikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dalam ekonomi syariah, distribusi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Islam melarang praktik monopoli, penimbunan barang, dan permainan harga yang dapat menyulitkan masyarakat. Contohnya, ketika terjadi kelangkaan barang, ada pihak yang sengaja menyimpan barang agar harga barang naik.
Tindakan seperti ini dilarang dalam Islam karena menyebabkan penderitaan masyarakat. Ekonomi syariah menghendaki agar kekayaan tidak hanya berputar pada kelompok tertentu saja. Oleh karena itu, Islam mengatur distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan hibah. Semua instrumen tersebut bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalnya zakat fitrah dan zakat mal dapat membantu fakir miskin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Wakaf juga dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah. Dengan distribusi yang baik, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih merata. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang konsumsi. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup konsumsi. Dalam ekonomi syariah, konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam ekonomi syariah, konsumsi tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Islam mengajarkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam menggunakan harta. Manusia diperbolehkan menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak boleh boros atau bermegah-megahan. Konsumen muslim juga harus memperhatikan kehalalan produk, cara memperoleh barang, manfaat barang yang dikonsumsi, dan dampak konsumsi terhadap diri sendiri dan masyarakat. Contohnya, seorang muslim harus memilih makanan halal dan menghindari barang yang dapat merusak kesehatan atau moral. Seorang muslim ekonomi syariah juga melarang perilaku konsumtif yang berlebihan hanya demi gengsi atau pamer kekayaan. Dalam kehidupan modern, banyak orang yang membeli barang bukan karena kebutuhan tetapi karena ingin mengikuti tren. Islam mengajarkan bahwa harta sebaiknya digunakan secara bijak dan bermanfaat. Dengan pola konsumsi yang baik, manusia dapat lebih seimbang dan terhindar dari pemborosan. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu ruang lingkup utama ekonomi syariah. Islam sangat mendukung aktivitas perdagangan selama dilakukan secara jujur dan halal. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri merupakan seorang pedagang yang sukses dan terkenal sangat amanah. Dalam ekonomi syariah, perdagangan harus memenuhi prinsip kejujuran, kerelaan kedua pihak, tidak ada penipuan, tidak ada riba, tidak ada geraha atau ketidakjelasan, dan tidak menjual barang haram. Contohnya, pedagang tidak boleh mengurangi timbang atau menyembunyikan cacat barang. Dalam bisnis online sekalipun, penjual wajib memberikan informasi produk secara jelas dan jujur. Islam juga mengajarkan bahwa keuntungan dalam perdagangan boleh diambil, tetapi tidak boleh dilakukan secara zalim atau merugikan konsumen. Perdagangan yang sesuai syariah akan menciptakan kepercayaan antara penjual dan pembeli sehingga kegiatan ekonomi menjadi lebih sehat. Selanjutnya itu ruang lingkup dalam bidang keuangan dan perbankan syariah. Ruang lingkup ekonomi syariah yang paling dikenal masyarakat adalah bidang keuangan dan perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan operasional berdasarkan prinsip Islam. Perbedaan utama bank syariah dengan bank konvensional terletak pada sistem bunga. Dalam bank syariah, tidak digunakan bunga, melainkan sistem bagi hasil, jual beli, sewa, dan kerjasama usaha. Beberapa akad yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain: yang pertama, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang kedua, musyarakah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, murabahah, yaitu jual beli dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Yang keempat, ijarah, yaitu akad sewa menyewa. Yang kelima itu wadiah atau titipan.
Selain bank syariah, ekonomi syariah juga mencakup asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah, dan investasi syariah. Tujuan dari seluruh lembaga tersebut adalah menyediakan layanan keuangan yang halal, adil, dan bebas riba. Saat ini perkembangan ekonomi syariah di Indonesia cukup pesat dan semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan syariah. Ruang lingkup dalam bidang pertanian dan agribisnis. Ekonomi syariah juga memiliki ruang lingkup dalam bidang pertanian dan agribisnis. Dalam Islam, sektor pertanian merupakan pekerjaan yang mulia karena menghasilkan kebutuhan pangan bagi masyarakat. Islam mengajarkan agar pertanian dilakukan secara jujur, adil, tidak merusak lingkungan, tidak merugikan petani lain. Contohnya, petani tidak boleh menggunakan cara curang dalam menjual hasil panen. Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Dalam agribisnis syariah, hubungan antara pemilik lahan, pekerja, dan pedagang harus dilakukan secara adil. Selain itu, hasil pertanian yang diproduksi juga harus halal dan baik untuk dikonsumsi. Ekonomi syariah sangat mendukung perkembangan usaha kecil dan pertanian masyarakat karena dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang industri halal. Perkembangan ekonomi syariah ini juga meluas di industri halal. Industri halal mencakup makanan halal, minuman halal, kosmetik halal, obat-obatan halal, fashion muslim, pariwisata halal, dan sebagainya. Permintaan produk halal terus meningkat karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk aman dan sesuai syariat. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Contohnya saat membeli makanan, konsumen muslim biasanya memperhatikan label halal untuk memastikan produk tersebut sesuai syariat. Industri halal tidak hanya diminati oleh umat Islam, tetapi juga masyarakat umum karena identik dengan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang sosial. Ekonomi syariah juga mencakup kegiatan sosial. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga membantu sesama manusia. Karena itu, terdapat berbagai instrumen sosial, seperti zakat, sedekah, wakaf, donasi sosial. Instrumen sosial ini sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, sarana umum. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa sebagian harta yang dimiliki manusia sebenarnya terdapat hak orang lain di dalamnya. Karena itu, umat Islam dianjurkan untuk berbagi dan membantu masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang ketenagakerjaan. Islam mengajarkan bahwa pekerja harus dilakukan secara adil dan manusiawi. Majikan itu wajib memberikan upah yang layak, membayar gaji tepat waktu, tidak menzalimi pekerja, memberi hak pekerja dengan baik. Sementara itu, pekerja juga harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, menjalankan tugas dengan baik. Nah, hubungan kerja dalam ekonomi syariah juga harus saling menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan hubungan kerja yang baik, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Selanjutnya, ruang lingkup dalam bidang pemerintahan dan kebijakan ekonomi. Ekonomi syariah juga diterapkan dalam kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan mensejahterakan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, pemerintah
bertugas menjaga stabilitas ekonomi, mengawasi pasar, mencegah monopoli, membantu masyarakat miskin, dan menjamin keadilan ekonomi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip moral dan tidak merugikan masyarakat. Dengan kebijakan yang baik, ekonomi dapat tumbuh secara sehat dan berkeadilan. Nah, demikian penjelasan mengenai konsep dasar ekonomi syariah yang meliputi definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat kita pahami bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan kesejahteraan hidup manusia secara adil dan seimbang. Ekonomi syariah tidak hanya mengatur tentang keuntungan materi, tetapi juga menanamkan nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Melalui ekonomi syariah, manusia diajarkan untuk mencari rezeki yang halal, menggunakan harta secara bijak, membantu sesama, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Di era modern saat ini, ekonomi syariah berkembang sangat pesat dan telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah mampu menjadi solusi ekonomi yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga membawa keberkahan dan keadilan bagi masyarakat. Sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa, kita perlu memahami ekonomi syariah agar mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja dan usaha di masa depan. Baiklah, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya ekonomi syariah dalam kehidupan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.